Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah hari ini Sabtu 20 September 2025. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pinggir jalan melambangkan hati yang mendengar tetapi tidak menyimpan firman, sehingga iblis segera mengambilnya. Tanah berbatu adalah hati yang menerima dengan gembira, namun tidak berakar, sehingga ketika cobaan datang, iman itu menjadi layu. Kemudian semak duri adalah hati yang sibuk dengan kekhawatiran hidup, harta, kenikmatan dunia, sehingga firman tidak berbuah. Nah, tanah yang baik adalah hati yang terbuka, sabar dan tekun, sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, Yesus menekankan berbuah tidak datang dengan instan, melainkan melalui ketekunan. Hidup beriman memerlukan proses, mendengar, merenungkan, menyimpan, dan akhirnya mewujudkan dalam tindakan nyata. Nah, di era digital seperti saat ini yang semua serba cepat, serba instan, mudah didapat, kita sering terganggu oleh yang namanya semak berduri. Apa itu? Notifikasi, media sosial, kesibukan pekerjaan, dan pencarian popularitas yang kadang-kadang tidak kita sengaja. Dan jika tidak hati-hati, sabda Tuhan bisa terkubur oleh hiruk-pikuk dunia itu. Maka renungan kita hari ini mengajak kita untuk menjadi tanah yang baik. Hati kita menjadi tanah yang baik meski hidup di dunia yang bising. Kita coba sediakan waktu dalam keheningan untuk membaca kitab suci setiap hari. Terlebih kita sedang di dalam bulan kitab suci nasional. Bahkan Romo Bondan sudah mengingatkan paling tidak dalam 1 bulan ini sekali kita bisa membaca kitab suci, mengambil ayat emas untuk kita pakai sebagai pedoman di dalam hidup kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tekun dalam doa meski terasa kering atau sibuk, kemudian beri ruang bagi firman untuk tumbuh
dengan menerima sakramen, Ekaristi, dan berbagi kasih. Firman Allah selalu hidup dan berdaya guna. Pertanyaannya, maukah kita membiarkan hati menjadi tanah yang subur dan berbuah, atau membiarkan hati kita seperti tanah yang lama-lama tandus sehingga firman itu seperti ilalang yang kemudian mudah tercabut? Maka marilah kita berdoa, Tuhan, jadikanlah hatiku tanah yang baik, agar benih firman-Mu berakar dan menghasilkan buah dalam kasih, buah kasih dalam hidupku. Demikian Ibu Bapak, semoga renungan hari ini menguatkan kita semua untuk kembali bertekun mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Hati kita ibarat tanah yang subur, sehingga iman itu berbuah menjadi sebuah pengalaman hidup yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.